Pembangunan rendah karbon merupakan kebijakan nasional yang diinisiasi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas dalam rangka mendorong pembangunan berkelanjutan di Indonesia, di mana Bappenas mengembangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020 hingga 2024 yang mempertimbangkan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di dalam kebijakan dan pelaksanaan pembangunan Indonesia. Kebijakan atau inisiatif itu disebut sebagai Pembangunan Rendah Karbon atau PRK. PRK merupakan proses untuk menjalankan kebijakan pembangunan yang mempertahankan pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan, dan membantu pencapaian target pembangunan di berbagai sektor, serta pada saat yang bersamaan mencapai tujuan penanganan perubahan iklim, melestarikan, dan meningkatkan sumber daya alam. Inisiatif ini bertujuan secara eksplisit memasukkan target pengurangan emisi gas rumah kaca ke dalam perencanaan kebijakan, disertai dengan berbagai intervensi untuk melestarikan dan memulihkan sumber daya alam. Dalam rangka membekali anggota DPRD fraksi Partai Kebangkitan Bangsa dan para pegiat lingkungan untuk mendorong dan menginisiasi kebijakan berkelanjutan, INVIT, Prakarsa, Radesa Institute, dan Open Parliament Indonesia menggelar sebuah webinar Talk Green Economic dengan tema Pendorong Kebijakan Pembangunan Rendah Karbon untuk anggota DPRD dan stakeholders. Webinar ini juga menghadirkan Ibu Herni selaku perwakilan dari Lembaga Prakarsa, Bapak Thoriqul Haq selaku Bupati Lumajang, Pakar Tata Wilayah Dr. Andi Simarmata, Bapak Sukirman selaku Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, dan Budi Haryanto selaku tenaga ahli fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPR RI. Diskusi ini juga akan dipandu oleh Ketua Gerbang Tani Idam Arsyad. Webinar akan dimulai dengan pemaparan dari peneliti Prakarsa, di mana Prakarsa saat ini sedang kami melakukan kajian-kajian terkait siapa saja sebetulnya aktor-aktor yang memiliki peran yang sangat signifikan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, Prakarsa sejak 2015 menginisiasi satu koalisi organisasi masyarakat sipil yang disebut dengan Responsi Bank Indonesia. Koalisi ini memang mendorong bagaimana sektor perbankan atau sektor keuangan turut memikirkan bagaimana pembangunan berkelanjutan bisa dilakukan. Nah, untuk itu kemudian kami melihat pentingnya melakukan evaluasi atau assessment dari praktek-praktek yang dilakukan oleh perbankan. Karena praktek yang dilakukan oleh perbankan akan berimplikasi pada praktek-praktek bisnis yang ada. Kemudian kami melakukan satu kajian dengan metode panduan keuangan berkelanjutan dan berkeadilan, yang mana panduan ini dapat memverifikasi masalah keberlanjutan yang bisa berperan pada tingkat kebijakan di lembaga keuangan ketika mereka melakukan proses pengucuran dana kredit atau memberikan dana investasi pada perusahaan. Nah, bank assessment ini digunakan dengan mempertimbangkan beberapa elemen dasar yang bisa diukur, yang secara umum itu masuk pada 3 kriteria, yaitu lingkungan sosial, tata kelola, dan kebijakan keuangannya itu sendiri. Kemudian jika kita merujuk ya Bapak dan Ibu pada ISO 26000 ya, bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi, yang mungkin dalam konteks Indonesia seringkali diterjemahkan secara sederhana dalam bentuk CSR gitu, atau dana-dana bansos gitu. Tetapi lebih luas dari itu, sebetulnya tanggung jawab sosial perusahaan itu didefinisikan dengan sangat dalam dan luas, yaitu tanggung jawab organisasi atas dampak keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan melalui perilaku transparan dan standar yang etis yang dapat berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan. Nah, definisi ini yang harus diterapkan pada praktek-praktek bisnis yang mulai perlu dikontrol oleh pihak perbankan, apakah perusahaan-perusahaan yang mendapatkan dana investasi atau dana kredit dari perusahaan mematuhi standar-standar tersebut. Nah, artinya meregulasi perbankan merupakan
langkah yang sangat strategis karena perbankan melupakan mitra yang sangat strategis untuk mencapai pembangunan berkelanjutan. Kenapa? Karena perbankan memiliki kapasitas pendanaan yang sangat tinggi yang bersumber dari para investor, baik individu ataupun dari korporasi lainnya, yang kemudian dialirkan pada perusahaan-perusahaan. Nah, kemudian ketika dialirkan pada perusahaan-perusahaan, perlu untuk diketahui sejak awal, apakah perusahaan-perusahaan tersebut patuh pada standar, apakah perusahaan-perusahaan tersebut menjalankan bisnisnya untuk mendorong pada pembangunan berkelanjutan, untuk mengurangi emisi, ataukah bahkan malah menghambat dari capaian yang harus diwujudkan oleh Indonesia sebagai bagian dari negara yang menandatangani kesepakatan internasional. Tadi pagi mungkin Bapak dan Ibu ada yang mendengarkan ya presentasi dari Bappenas yang menyampaikan tentang alokasi anggaran rencana prioritas. Nah, di sana anggaran yang diajukan oleh anggaran yang disampaikan oleh Bappenas ternyata begitu rendah gitu ya untuk membangun lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim. Itu hanya 9,6 triliun, padahal di komponen prioritas nasional yang lainnya itu minimum itu di 46 triliun. Nah, nominal yang sedemikian kecil ya tentunya selain perlu didorong ya komitmennya dari pemerintah, juga ya perlu melibatkan aktor lain gitu di masyarakat, termasuk atau masyarakat dan swasta, termasuk perbankan dan perusahaan. Mungkin saya tidak akan mengacu pada PPT saya akan mengikuti acuan yang disampaikan oleh moderator untuk menyampaikan pemantik saja 5-10 menit. Dan kami memang sejak 2015 seperti yang sudah tadi saya sampaikan, komitmen pada bagaimana mengawasi praktek perbankan yang kemudian mempengaruhi pada praktek bisnis ini merupakan salah satu strategi kami untuk turut mendukung bagaimana partisipasi penanggulangan perubahan iklim dilakukan. Bapak Thoriqul Haq sebagai Bupati Lumajang menerangkan strategi pengelolaan program perhutanan sosial yang banyak menghadirkan kesejahteraan bagi masyarakat di pinggiran hutan sekaligus untuk meningkatkan ekonomi warga Lumajang. Belum hutan rakyat yang hari ini sedang booming karena masyarakat terfasilitasi dengan produksi perkayuan yang itu ada 120 industri kayu yang ada di Kabupaten Lumajang. Artinya apa? Ada banyak kabupaten yang persis seperti Lumajang atau yang semacam Lumajang, yang semisal Lumajang punya potensi hutan yang luar biasa. Bahkan bisa jadi lebih, bahkan bisa jadi 60-70% luasannya dari sebuah daerah kabupaten adalah hutan. Daerah seperti kami ini, Kabupaten Lumajang, tentu tidak bisa bersaing untuk menjadi daerah industri. Untuk tidak bisa bersaing menjadi daerah yang jasa perdagangan, yang akses ekonominya, baik transportasi maupun jasa perdagangannya, tentu tidak sebagaimana kabupaten kota yang metropolitan. Nah, saya ingin mengurai saja nanti pada posisi apa sih yang harus kita lakukan daerah-daerah seperti kami ini. Next. Kabupaten Lumajang ini PDRB-nya, pendapatan domestik regional bruto kita, 33% itu dari sektor pertanian, kehutanan, peternakan, dan perikanan. Kita punya gunung, punya hamparan sawah, kita punya laut selatan. Nah, sektor ini yang tentu bagi kami harus kami jadikan langkah utama dalam pengambilan kebijakan, mau berpihak kemana arah kebijakan Kabupaten Lumajang ke depan. Next. Isunya adalah, pertama, pertumbuhan sektor unggulan masih belum merata, terutama sektor pertanian, peternakan, perikanan, kehutanan, dan pariwisata. Kemudian, ya belum optimalnya penanganan konservasi lingkungan. Karena konservasi lingkungan ini, isunya itu luar biasa, tapi langkah yang dilakukan tidak bisa sederhana yang bisa sekedar hanya diskusi dan seminar. Kemudian, ada sinkronisasi peraturan pengelolaan kawasan hutan yang menurut saya ini harus ada titik temunya.
Karena kalau tidak ada titik temu, baik daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat di tingkat kementerian mengelola hutan yang sedemikian rumitnya, yang sedemikian problematiknya, itu pasti akan terjadi sengkarut atau carut marut yang saling menyalahkan dalam bagaimana mengelola hutan yang sesungguhnya. Next. Saya mulai dari potensi pertanian Kabupaten Lumajang. Apa yang ingin saya mulai dari problem pertanian untuk supaya isu lingkungannya dapat. Saya berkeinginan untuk melakukan perubahan yang signifikan dari produksi pertanian non-organik menjadi pertanian organik. Ini tidak mudah, Pak. Ada problem yang hari ini tidak pernah usai soal pupuk. Begitu musim tanam, pasti pupuk langka. Ada subsidi, ya sebagaimana kita ketahui tidak pernah beranjak dari problem yang ada saja. Soal penumpukan pupuk, soal distribusi tidak merata, soal data yang tidak sinkron dengan lokasi lahan, dan seterusnya. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Bapak Sukirman, menyampaikan bahwa inisiasi mendorong pembangunan rendah karbon di level provinsi dapat dilakukan dengan mendorong perubahan RPJMD supaya lebih pro terhadap daya dukung lingkungan. Untuk itu dengan melihat keterbatasan anggaran dan karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan sehingga bisa menjadi sumber dari pihak lain seperti swasta dan seterusnya dalam konteks untuk mengelola kehutanan. Lalu berikutnya, yang kedua, masyarakat sekitar hutan sebagian besar masuk kategori miskin sehingga harus ada kebijakan untuk memaksimalkan potensi yang ada untuk mengurangi angka kemiskinan. Nah, COVID yang sedang melanda kita ini memang terus cenderung menambah angka kemiskinan sehingga di kategori miskin di sekitar hutan pun ini menjadi problem tersendiri untuk kita dorong carikan solusinya. Di antaranya tentu saja dengan pihak swasta dan penambahan anggaran serta kerjasama lainnya. 3, permasalahan persampahan akan semakin bertambah dengan bertambahnya jumlah manusia sehingga harus dicari solusinya. Memang ini kita juga ada perda tentang sampah dan seterusnya. Di samping itu perlu meningkatkan kesadaran masyarakat tentang 3R dan pengurangan penggunaan sampah. Memanfaatkan sampah menjadi energi dengan bekerja sama swasta, sampah menjadi pengganti bahan bakar batu bara di pabrik semen Cilacap. Yang selanjutnya yang keempat, kualitas lingkungan air udara banyak dipengaruhi oleh kepatuhan dari industri besar maupun kecil dalam mengelola limbahnya. Dengan melihat kondisi sungai Bengawan Solo, maka seharusnya Pemprov bekerja sama dengan kabupaten kota untuk melakukan penegakan hukum dan memberikan kesadaran kepada seluruh pihak. Yang kelima, DPRD terus mendorong aturan yang tegas, tindakan hukum yang tegas, serta program kerja yang tuntas. Selanjutnya yang keenam, pembangunan yang membawa dampak kerusakan lingkungan hidup sudah saatnya dihentikan. Kepala daerah bersama OPD terkait di dalamnya Bapeda dan Dinas Lingkungan Hidup harus melakukan perencanaan yang sistematis dengan kajian lingkungan yang menyeluruh dan mendalam. 7, DPRD mendorong agar gubernur atau pemerintah provinsi berperan secara baik terhadap posisinya sebagai tangan panjang pemerintah pusat dan koordinator kabupaten kota, khususnya dalam menjembatani, mensosialisasikan proyek-proyek nasional daerah ataupun proyek yang menyangkut lingkungan hidup. Senafas dengan yang disampaikan Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Dr. Andi Simarmata, menyampaikan bahwa terdapat kebijakan soal tata ruang dan Omnibus Law yang saling beririsan. 3 hal gitu ya. Yang pertama adalah risiko tinggi, sedang dan rendah. Nah, kalau risiko tinggi itu prosesnya seperti yang ada sekarang sebenarnya. Jadi tetap ada persetujuan lingkungan. Kalau dia berupa bangunan nanti ada sertifikat layak fungsi dan juga persetujuan bangunan gedung gitu ya. Nah, tetapi yang menjadi concern ketika dia berisiko rendah. Nah, berisiko rendah ini dia bisa langsung masuk ke dalam proses perizinan satu atap
hanya memerlukan NIB ya, nomor induk berusaha. Nah, sehingga dengan adanya kecepatan proses perizinan ini, maka yang menjadi penting teman-teman di parlemen atau di legislasi itu bagaimana mengawasi agar faktor-faktor lingkungan hidup tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam proposal-proposal investasi tersebut. Walaupun juga sudah dikunci perlunya. Sebagai narasumber terakhir, Mas Budi Haryanto akan memberikan perspektif mengenai Omnibus Law dan ekologis. Dalam paparannya, Mas Budi akan menyampaikan bahwa tujuan Undang-Undang Omnibus Law adalah untuk lebih dahulu mengenai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini, kalau kita lihat tujuan utama dari Undang-Undang Cipta Kerja ini adalah peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha. Nah, di dalam peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha itu sebetulnya apa saja yang dilakukan atau apa saja yang diatur di dalam undang-undang ini, meskipun mungkin nanti sebetulnya Bapak Ibu barangkali juga sudah memahami, tetapi kita ulang bahwa yang pertama yang diatur di dalam Undang-Undang Cipta Kerja ini tujuannya adalah melakukan penerapan perizinan berusaha berbasis resiko yang tadi sudah dipaparkan sedikit oleh Pak Hendrikus Andi. Jadi kemudian juga kedua, penyederhanaan persyaratan dasar perizinan berusaha, dan ketiga, penyederhanaan perizinan berusaha sektor, dan yang keempat adalah penyederhanaan persyaratan investasi.